قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wa id akhadha rabbuka min bani adam nggih. Wadkur dan ingatlah engkau id akhadha ketika mengambil. Hina akhadha artinya ketika mengambil siapa rabbuka Tuhanmu min bani adam dari anak turun Nabi Adam, min duhurihim dari punggungnya Bani Adam. Badal istimalin adapun min duhurihim itu badal istimal mimma dari perkara qablahu yang sebelumnya min duhurihim bi'adatil jari dengan mengulang huruf jar. Min bani adama min duhurihim dzurriyyatihim pada dzurriyah atau keluarganya Bani Adam. Bi'an ukhrija dengan untuknya dikeluarkan. Dengan untuknya dikeluarkan siapa ba'duhum sebagian dari Bani Adam. Siapa ba'duhum sebagian dari Bani Adam. Mingsul bi adama siapa ba'duhum mingsul bi ba'din dari tulang rusuk sebagian, mingsul bi adama dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nasalan dengan menjadi keturunan, ba'da naslin setelah keturunan. Kanang wima sebagaimana perkara yatawaladuna yang lahir siapa Bani Adam kadari sebagaimana semut di Nu'mana di tanah Nu'man yauma Arafata di hari Arafah. Jadi maksudnya pada ayat ini menggunakan kata jamak nih atau kelompok dari Bani Adam, kemudian zuhurihim di situ domirnya kembali pada Bani Adam dan menggunakan domir jamak dzurriyyatihim yang dimaksud dengan Bani Adam itu adalah keturunan. Nah, dzurriyyatihim juga dalam bentuk jamak keturunan Nabi Adam. Menggunakan kalimat jamak yang dimaksud di sini adalah ya seluruh umat manusia ya, yang diturunkan dari awalnya Nabi Adam sendirian, kemudian diambillah tulang rusuknya untuk diciptakan oleh Allah pasangannya, dan
hingga kemudian menjadi keturunan-keturunannya. Yang artinya yang dimaksud dalam ayat ini adalah seluruh umat manusia. Terus ada perumpamaannya di sini seperti semut yang menurunkan keturunan-keturunannya, istilahnya gitu ya. Di Nu'mana, di tanah Nu'man, yauma Arafata, di hari Arafah. Nu'man itu adalah sebuah daerah yang sampai saat ini masih ada ya. Daerah yang disebutkan oleh mufasir di sini adalah sebuah desa, wa watin fi Makkah. Jadi sebuah desa di Makkah yang berada di kenapa disebut Nu'man? Ya, di situ ada sebuah desa di kota Makkah, fi Jabalit Tan'im, baina fi Jabalit Tan'im. Maka yang dimaksud di sini adalah baina Jabalain Naim wa Naim. Di situ ada satu lembah, ya, satu desa yang dihimpit. Jadi di daerah Taif itu kan pegunungan, isinya bukit-bukit gitu ya, isinya ya jenenge pegunungan ya. Ada pegunungan yang namanya Naim sama Naim. Nah, maka yang dimaksud dengan daerah, maka Nu'man ini kalau dalam pemaknaan Jawa bukan semacam desa gitu, tapi disebutnya adalah jurang karena ini diantara dihimpit dua gunung yang namanya Gunung Naim sama Naim. Sebutannya adalah jurang Nu'man. Itu digambarkan yang merupakan penggambaran daripada mufasir. Wa nasoba, dan menjadikan siapa Allah wa nasoba, dan menjadikan siapa Allah lahum, terhadap Bani Adam, dalaila, pada dalil-dalil, ala rububiyatihi, atas sifat ketuhanannya Allah. Warokkaba, dan menyusun siapa Allah fihim, di dalam Bani Adam, aklan, pada akal, wa asyhada, dan menyaksikan siapa Allah pada Bani Adam, ala anfusihim, atas dirinya Bani Adam. Qala, berkata siapa Allah, alastu birabbikum, pada ucapan alastu birabbikum. Setelah disusun Bani Adam itu, setelah dibentuk fisiknya, dibentuk akalnya, ditanamkanlah pada saat sudah terbentuk akalnya, kemudian ditanamkan, disusun di dalam dirinya pengenalan terhadap Allah dengan dalil-dalil. Maka sebenarnya kalau orang tanya bagaimana tentang kebenaran Allah dan sebagainya, mungkin justru kita bisa melihat dari bahwa Islam ini tidak terstruktur, tidak seperti agama Kristen atau agama lain. Mereka terstruktur, ketuanya terpilih, kemudian menjadi ini pokoknya tokoh ini disakralkan, kemudian bahkan si tokoh utama ya, seperti kalau dalam Kristen paus itu bahkan diperbolehkan mengubah isi kitab suci, dan terstruktur dari paus ya, kemudian turun sampai ke apa istilahnya itu agak ngerti. Tapi ini terstruktur. Maka situasinya di dunia seakan-akan ya, agama-agama lain itu seakan-akan lebih rapi. Karena memang strukturnya mereka atur sendiri. Sementara Islam itu tidak struktural. Kenapa? Karena Islam sendiri itu adalah agama pembebasan. Agama pembebas dalam artian manusia terbebas dari amal orang lain, yang artinya dia harus hidup dengan amalnya sendiri. Orang tua tidak menanggung ibadah anak-anaknya,
Misalnya wong tuane wis ahli ibadah terus anake wis aku gak ibadah wis ditanggung wong tuaku gak ono ngene kuwi. Bahkan agama Islam itu paling realistis menyebutkan bahwa amal manusia itu ya dibawa sendiri-sendiri gitu ya. Kenyataannya sekarang kalau misalkan nggak usah masalah ibadah lah ya, masalah ilmu gitu. Misalkan kita terlahir dari orang yang berilmu, terus kita nggak diajarin apa-apa, apa mungkin kita bisa baca tulis? Kan enggak. Nah, proses itu adalah individual. Kebebasan berindividu inilah yang kemudian menjadikan Islam ini agama yang besar. Bahkan dalam kitab Al-Quran juga disebutkan ya, di sini apa namanya oleh mufasir dikatakan bahwa manusia itu setelah disusun fisiknya ya, kemudian disusun akalnya, pada saat itu secara bersamaan juga ditanamkanlah itu pemahaman atau kepercayaan tentang Tuhan. Maka kalau orang ingin mencari Islam yang sesungguhnya, memang bagaimanapun ya, untuk menemukan kebenaran itu ya dengan akal. Untuk menemukan kebenaran itu dengan akal, untuk merasakan kebenaran itu dengan hati. Maka ilmu pengetahuan itu untuk memantapkan iman supaya akal dan hati kita ini sejalan. Ada rekonsiliasi atau yang biasa disebut dengan taufik. Rekonsiliasi itu persetujuan akal dan hati kita terhadap aturan-aturan Allah. Istilahnya adalah mufakat. Nah, mufakat itu dari kata taufik ya. Kemudian disadurkan dalam bahasa Indonesia menjadi kata mufakat. Mufakat itu berarti apa? Akal dan hati kita sejalan dengan kebaikan. Jadi ya kalau orang mau mencari kebenaran dalil-dalil Allah ya memang harus dengan akal ya. Tapi kalau pengen merasakan harus dengan hati. Di antara itu ada yang namanya nalar. Nalar bisa didapat dari mana? Dari ilmu pengetahuan. Maka kembali lagi wa qulna lahu wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun id akhadhat min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatihim. Di sini diperintahkan untuk mengingat apa yang diberikan kepada Bani Adam. Allah mempersaksikan wa asyhadahum ala anfusihim. Allah mempersaksikan kepada Bani Adam atas diri mereka sendiri dengan mengatakan alastu, tidak adakah aku itu birabbikum, atau adakah aku itu birabbikum sebagai Tuhanmu. Qalu berkata siapa? Berkata siapa? Bani Adam, bala iya anta adapun engkau itu Rabbuna Tuhan kami, syahidna menyaksikan kami, syahidna telah menyaksikan kami. Jadi semua manusia itu terlahir Islam karena ketika akalnya dibentuk, pertanyaan ini kemudian diajukan alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Dzalika adapun antara puna tersebut, wal isyadu adapun menyaksikan itu ayyakula ayyakulu ayla yakulu, supaya tidak mengucapkan siapa Bani Adam biliai dengan ya watai dan tak fil maudhi'aini di dalam dua tempat, ail kufaru artinya orang-orang kafir, yaumal qiyamati di hari kiamat, inna sesungguhnya kami, inna kunna an hadza, pada ucapan inna kunna an hadza ghafilin, inna sesungguhnya kami itu kunna ada kami an hadza dari perkara ini. At-tauhidi artinya perkara tauhid itu ghafilina, orang-orang yang lupa. Itu ghafilina, orang-orang yang lupa. La na'rifu yang tidak mengetahui kami hu pada hadza. Au yaqulu atau mengucapkan siapa kufar
Innama asyrokna, sesungguhnya innama asyroka, sesungguhnya hanya memusyrikkan, membuat musyrik siapa abauna, bapak-bapak kami, min qablu, dari sebelum kami. Ai qablina artinya sebelum kami. Wa kunna, dan ada kami itu dzurriyyatan, menjadi keturunan, min ba'dihim, dari setelahnya abauna. Faqtadina, maka mengikuti kami, bihim, dengan abauna. Afatuhlikuna, apakah akan merusak engkau pada kami. To'alibuna artinya mengadab engkau pada kami, bima, dengan perkara, fa'ala, yang telah melakukan, pada ma, siapa al-mubtiluna, orang-orang yang batil. Min abaina, yaitu dari bapak-bapakku. Bitaksisis syirki, bitaksisis syirki, dengan mendasari kemusyrikan, dengan mendasari kemusyrikan. Jadi ditetapkan penciptaan Bani Adam setelah disusun akal. Mereka ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, maka orang-orang yang beriman, bahkan semua janin, ketika masuk pada fase penanaman pemikiran tentang ketuhanan, pasti akan menjawab bala syahidna. Maka dijelaskan bahwa manusia itu semua terlahir Islam, kecuali bagaimana dia bertumbuh di lingkungan yang bagaimana orang dewasa di sekitarnya membentuk gitu. Dilahirkan dalam kondisi Islam. Buktinya adalah pada ayat ini gitu. Di mana penciptaan manusia, tentu saja kalau berbicara tentang penciptaan manusia oleh Allah, kita melihatnya harus dengan pemikiran teisme atau pemikiran ketuhanan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Ayat ini menjelaskan dengan tegas bahwa semua janin setelah dibentuk akal itu mereka akan menemui fase menjawab pertanyaan Allah, apakah aku adalah Tuhanmu? Kemudian janin-janin ini akan menjawab bala syahidna, dan mereka tidak menjawab sebaliknya. Ini yang dijelaskan pada ayat berikutnya. Ayyaqulu yaumal qiyamata inna kunna an hadza ghafilin. Itu dilakukan supaya apa? Supaya di hari kiamat mereka tidak mengucapkan inna kunna an hadza ghafilin. Inna, sesungguhnya kami itu kunna, ada kami, an hadza, dari perkara ini. Perkara yang dimaksud ini adalah tauhid. Kami adalah orang-orang yang lupa dengan dengan pemikiran soal ketuhanan, dengan yaitu tadi ya, dengan at-tauhid, dengan keesaan Allah. Maka kita beruntung tinggal di negara yang asas negaranya adalah Pancasila, di mana sila pertama arahnya adalah ke teisme, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana sebagai bangsa Indonesia, kalau mengaku bangsa Indonesia, ya harus percaya pada Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemudian di saat membicarakan penciptaan manusia seperti ini, kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Al-Quran ini adalah perkara yang hak. Karena kalau secara akal, bagaimana itu dirinci? Faktanya pada akhirnya apa? Ternyata akal manusia, akal janin, ini zaman sekarang dengan teknologi yang canggih sekarang, orang depresi, memori akalnya bisa direkam. Dan rekamannya itu mulai dari mana? Mulai dari di saat dia masih menjadi janin, ini apa yang terjadi pada orang tuanya. Kenapa anak ini kemudian terlahir dengan trauma-trauma batin yang
membentuk depresi dan sebagainya. Dunia medis menemukan bahwa si anak di dalam janin ketika sudah mulai ditanamkan akal, ini sudah mulai menerima informasi dari apa yang terjadi pada orang tuanya. Ternyata dengan ilmu pengetahuan terbuktikan bahwa pada saat manusia itu di dalam janin ini sudah mulai sudah mulai menerima informasi, sudah mulai bisa menangkap informasi. Nah, kalau ditarik lagi, berarti manusia itu ada tidak semata-mata terbentuk dari dari sains dan sebagainya. Ya jawabannya iya. Memang Allah yang mengadakan. Di situ selesai. Kalau kalau kita berbicara tentang ketuhanan, maka beberapa teori sains harus kita abaikan memang. Ya. Tapi kalau kita mau menekuni dunia sains, ya, kita harus mau lebih masuk dengan ilmu pengetahuan yang sudah diangkat di dalam Al-Quran. Maka di situ sebenarnya akan menemukan banyak sekali jawaban. Pada saat Al-Quran ini diturunkan, ayat ini diturunkan mengenai janin yang disusun akalnya oleh Allah, ya, itu pada saat itu belum ada konsep sains, ya kan? Belum ada USG, apalagi ngerekam trauma kayak yang dilakukan medis saat ini gitu. Neuroscientist belum ada pada saat itu, ya. Tapi Allah sudah memberikan informasi ini, ya, bahwa anak Adam itu ketika disusun akalnya, ya, mereka ditanyai oleh Allah supaya menjawab bala syahidna. Tujuannya adalah ketika nanti di hari kiamat agar mereka tidak menjawab sebaliknya. Nah, kalau sampai menjawab sebaliknya, ya sudah, ini berarti ya berarti bentukan di saat lahir itu yang menjadikannya demikian. Yang dihindari adalah ucapan sebaliknya seperti inna kunna an hadza ghafilin, atau mereka mengatakan au yaqulu innama asyraka abauna min qabl. Di sini sudah digambarkan juga oleh Allah. Ada kemungkinan orang-orang yang kemudian kufur, mereka akan menjawab innama asyraka abauna min qabl. Sesungguhnya bapak-bapak kami telah membuat kami musyrik. Maka kami menjadi generasi yang demikian, yang sudah dibentuk oleh bapak-bapak kami. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Allah, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Berikutnya al-makna, adapun maknanya, itulah yumkinu, tidak mungkin bagi Bani Adam apa al-ihtijaju, membuat hujjah bidzalika dengan innama asyraka abauna tersebut. Jadi ayat ini disebutkan, tapi ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena orang kalau syirik ya sudah, ya. Allah bahkan tidak akan melihat eksistensinya, mereka tidak akan bisa beralasan. Jadi kita akan tetap hidup nanti di akhirat ketika kita punya iman. Kita akan terus hidup saat berada di akhirat. Inilah untungnya orang-orang yang punya ilmu, ya. Orang-orang yang berilmu. Apa al-ihtijaju, membuat hujah bidzalika dengan innama asyraka abauna tersebut ma'a isyhadin, beserta untuknya bersaksi siapa Bani Adam ala anfusihim, atas dirinya Bani Adam, bitauhidi dengan kesaksian tauhid. Wat tadkiru, dan adapun menyebutkan bihi dengan at-tauhid ala lisani sahibil mu'jizati, atas lisannya orang yang memiliki mukjizat, itu imun menetapi maqama dzikrihi, pada menuturkan pada tempat penuturannya tauhid, fin nufusi, di dalam jiwa-jiwa, fin nufusi, di dalam jiwa-jiwa. Wa kadzalika, dan
Demikian menjelaskan dan demikian penjelasan tersebut. Nufassilu menjelaskan aku al-ayati pada ayat-ayat. Nubayyinu artinya menjelaskan aku pada ayat mislama dalam keadaan menyerupai perkara. Mislama dalam keadaan menyerupai perkara bayanna yang menjelaskan aku al-mitsaqo pada janji. Wa kadzalika nufassilul ayati liyatadabbaru supaya merenung siapa, supaya merenungkan siapa anfusihim atas dirinya. Siapa Bani Adam, supaya merenung siapa Bani Adam pada ayat wala'allahum dan barangkali Bani Adam itu yarji'una mau kembali siapa Bani Adam akan kembali, bukan mau ya, akan kembali siapa Bani Adam ala an kufrihim dari kekufurannya Bani Adam. Wa kadzalika nufassilul ayati liyatadabbaruha wa la'allahum yarji'un. Disebutkan ayat-ayat bukti-bukti dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'an, tujuannya adalah supaya orang-orang yang berpaling itu bisa memikir ulang, bisa berpikir ulang dan mau kembali. Wa kadzalika nufassilul ayat watlu dan membacalah engkau ya Muhammad wahai Muhammad alaihim atas Yahud ail Yahudi artinya orang-orang Yahudi. Watlu alaihim naba'a pada berita, naba'al ladzi pada berita tentang seseorang. Khobarul ladzi artinya kabarnya seseorang, ataina yang mendatangkan aku hu pada alladzi ayatina pada ayat-ayatku. Fansalakho maka keluar siapa alladzi minha dari ayat. Kharaja artinya keluar siapa alladzi bikufrihi dengan kufurnya alladzi. Kama takhruju sebagaimana keluar apa al-hayyatu ular. Min jildiha dari kulitnya hayyah. Wa huwa adapun alladzi itu Bal'amu bin Ba'ura, Bal'am bin Ba'ura min ulama Bani Israila dari cendekiawan atau ilmuwannya Bani Israel. Su'ila dimintai siapa Bal'am. Su'ila diminta siapa Bal'am ayyada'wa untuknya mendoakan siapa Bal'am ala Musa atas Musa. Wa udiya dan ditunjukkan ilaihi terhadap Bal'am apa syai'un sesuatu. Fada'a maka mendoakan buruk siapa Bal'am. Fangkolaba maka kembali alaihi menimpa atas Bal'am. Wandala'a dan mengulurkan lidah, melet. Melet itu bahasa Indonesia. Ya melet itu apa bahasa Indonesia ya. Apa lisanuhu lisannya Bal'am ala sodrihi atas dadanya Bal'am. Fa'atba'a maka mengikutkan hu pada Bal'am apa siapa asyaitonu setan. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk membacakan ayat atau kisah tentang seseorang yang didatangkan kepadanya ayat-ayat Allah tapi kemudian keluar dari
agama Allah, keluar dari tauhid. Yang dimaksud di sini orang itu adalah Bal'am bin Ba'ura. Ini kisah yang cukup populer ya. Bal'am bin Ba'ura ini adalah seorang cendekiawan dari kaum Bani Israel, dari kaumnya Nabi Musa, dari umatnya Nabi Musa. Dia diberikan banyak sekali kelebihan, doanya selalu mustajab, minta apapun langsung dapat. Kemudian suatu ketika dimintalah oleh seseorang untuk mendoakan yang jelek-jelek ditujukan kepada Nabi Musa. Ya mungkin kalau zaman sekarang kayak ilmu semacam santet atau sebagainya lah ya. Jadi atau bahkan yang sekarang itu, yang zaman sekarang masih kita yang beriman juga perlu hati-hati adalah ketika zikir-zikir itu disebutkan sebagai senjata. Nah ini kita harus hati-hati. Jadi zikir itu adalah pegangan. Jangan berpikir bahwa saya punya wirid ini nanti bisa menaklukkan ini. Itu adalah kesalahan besar. Kita membaca zikir-zikir Allah itu untuk kita jadikan pegangan. Kita menyebutkan, berpikir, melafalkan kalimat-kalimat yang baik supaya bernilai banyak kebaikan di sisi Allah. Nah, terus bagaimana itu amalan-amalan yang nanti begini bisa dapat begini, yaitu tadi. Jadi kan kebaikan itu satu kebaikan bernilai 10 kan gitu ya. Maka satu bentuk pelafalan zikir, satu hurufnya itu bernilai 10 kali kebaikan. Nah, ketika banyak zikir yang kita baca, yang kita ucapkan, kan lisan ini termasuk anggota tubuh, ya kan? Semua amal perbuatan dari anggota tubuh kita, ketika itu baik, ya bernilai baik kan gitu ya. Dan nilainya sama, tangan kita melakukan satu kebaikan, maka 10 tangan ini dapat nilai kebaikan. Nah, dalam hal zikir, nilainya itu adalah setiap huruf atau setiap kalimat. Katakanlah setiap huruf, ya. Ucapan Allah saja ada berapa huruf? Itu 1 ya, hamzah, kemudian lam, 2 lam ya, kemudian ha. Ini sudah 4 huruf. Ketika kita mengucapkan Allah, berarti nilainya adalah 40. Karena satu huruf bernilai 10. Maka kenapa kok kemudian dipromosiin oleh Rasulullah? Baca ini nanti biar begini. Ya. Bahkan sampai promosinya Rasulullah adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu ada di dalam Al-Qur'an. Ingatlah bahwa dengan menyebut nama Allah akan menenangkan hati. Ya bagaimana hati kita nggak tenang? Wong satu kalimat Allah saja. Ini belum yang dalam bentuk la ilaha illallah, belum lagi yang astagfirullah, ya kan? Maka sudah pasti ketika hati kita sudah dimurnikan oleh Allah, maka kesempatan kita untuk mengetuk pintu langit, kita langitkan harapan-harapan kita, kesempatan untuk mendapatkan karcis approve itu lebih cepat dibandingkan yang nggak berzikir. Jadi bukan sakti-saktian. Wes aku mau coy wis wong iku jahat tambah aku, tak wiriti, cek ngantuk ae. Misalnya, nah ini sesuatu yang buruk. Ini nggak boleh, nggak boleh. Karena tujuan zikrullah bukan untuk itu. Orang itu hidup menjalin hubungan itu dengan komunikasi. Sementara zikir itu adalah perkara ritual, nggak sama. Jadi ya ojo gampang-gampang. Kalau misalkan cuma pengen tak mau coy kilah untuk ya Allah, sambil digantungkan hatinya, ya Allah jenengan ketuk pintu hati orang tua saya supaya disetujui hubungan saya dengan si ini gitu ya. Ya itu nggak apa-apa kalau kalimatnya kan kita minta digantungkan sama Allah gitu kan. Gak kok wong tuane diwiriti tak wiritane rek wong tuaku cek nurut tambah aku. Nah ini sesuatu yang salah gitu ya. Misalkan kalau saya dulu masih kecil gitu ya, mondok dikasih dibelikan anting-anting sama umi emas gitu. Terus habis itu pas di pondok hilang, apik mulai ya wedi maca sholawat aku, ya Allah mungkin muga-muga kula mboten diseneni kali ini. Nah itu kan kadang-kadang kita terjadi seperti itu, masih dalam batas yang boleh. Tapi kalau sudah sampai ada masalah sama orang lain terus gampang main mendoakan buruk, ini sesuatu yang salah. Kalau sampai terjadi masalah sama orang lain, kok mulai ini muncul doa, wes tak dongakno muga-muga ini mau istighfar. Itu persis seperti yang terjadi pada Bal'am bin Ba'ura. Dia doanya mustajab.
karena zikirnya banyak dan dia adalah salah satu cendekiawan atau ulama pada kelompok Bani Israel. Jadi apapun yang dia usahakan berhasil, apapun yang dia doakan berhasil. Suatu hari dia terjebak dengan amaliannya sendiri, kejebak dengan keilmuannya sendiri. Terus ada musuh Nabi Musa yang minta supaya kalau doamu memang mustajab, doakan Nabi Musa itu, doakan yang jelek, doakan biar Nabi Musa itu kena musibah. Main-main sing didongakno Nabi. Dibaliklah kenyataannya oleh Allah, lidahnya menjulur sampai ke perut nih. Kemudian ya itulah pokoknya diadab sama Allah. Ini yang dijelaskan oleh mufasir mengenai kalimat naba'alladzi atainahu ayatina famsalakha minha. Wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka tentang orang yang kuberikan sesuatu. Alladzi atainahu ayatina, sudah dikasih sama Allah, nggih. Dikasih petunjuk-petunjuk Allah yang hebat-hebat yang orang lain tidak ditunjukkan. Famsalakha minha, kemudian dia keluar dari keyakinannya dan malah mendoakan jelek. Ini kita perlu waspada. Kadang-kadang nek wis sembodo wis banyu disodor notok diidoni umate waras gitu ya misalnya. Nah, ini harus hati-hati. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bahkan dulu ketika Umi tiba-tiba gerah itu ada yang nawarin macam-macam. Kan Umi nggak pernah gerah nih, baru 2017 tiba-tiba Umi jatuh sakit. Itu ada banyak tuh yang nawarin, bisa diobat alternatif begini, nanti diginikan kan macam-macam ya. Kalau kalian lihat di YouTube itu ada yang pakai tembak-tembakan segala itu kan. Orang aneh-aneh ngasih obat-obatan gitu. Wis gayane yo koyo sek opo ngono dengan koyo ngono-ngono itulah nggih. Terus habis itu sambil bawa pistol mainan gitu ya. Terus pura-puranya nanti pasiennya pas di dor-dor di daerah pundak misalkan terus kesakitan kayak penyakitnya itu kena tembakan gitu. Nah itu banyaklah orang nawarin pengobatan begini begitu dan sebagainya. Tapi kata Abi, yang saya butuhkan karena ini sakitnya adalah sakit fisik, maka yang saya butuhkan, yang dibutuhkan oleh istri saya, yang dibutuhkan oleh Umi ya pengobatan secara fisik, pengobatan medis. Ini kenapa, sakitnya apa? Bukan pengobatan yang ajaib dikira Umi sakit jiwa. Orang sakit jiwa saja idealnya ditaruh di dokter kejiwaan kan gitu, nggak tiba-tiba disemburin apa gitu ya, nggak seperti itu ya, tidak seperti itu. Nah si Bal'am bin Ba'urah ini dia diberikan ayat-ayat Allah di tangannya, dia seakan-akan bisa menunjukkan, kayak seakan-akan ilmunya setara dengan Nabi Musa. Akhirnya kemudian inilah yang menyebabkan dia keluar dari keimanan malah mendoakan yang buruk. Kemudian dikatakan di sini fa'at ba'ahu asyaitonu. Akhirnya apa? Mengikuti setan. Fa'adraka maka mengikuti pada syaiton. Fasoro maka menjadi siapa? Bal'am itu korinahu, menjadi temannya syaiton. Jadi korinnya bukan lagi jin, ya. Kalau setiap orang itu kan ada korin, ya. Mungkin ada golongan lain dari kita yang sejalan dengan kita. Ya. Jadi, nah ini korinnya si Bal'am ini kemudian bukan lagi dari bangsa jin, tapi dari bangsa setan. Fakana, maka ada siapa? Alladzi atau Bal'am itu minal ghawina, dari orang-orang yang tersesat dan jahat, tersesat terus jadi jahat ya. Bahasa Jawa itu lacut. Apa bahasa Indonesia nih? Orang-orang yang lepas kendali. Jadi tidak sekedar tersesat tapi juga menyesatkan. Ya bahasa Jawa ini lacut iku mangko. Kok boleh omong sampean boleh inggo gowin itu apa bahasa Indonesia nih? Kalau dalam bahasa Jawa itu lacut itu. Lacut itu tersesat, menyesatkan, juga menyakiti orang lain loh, wis double-double itu maknanya. Walau syi'na jika menghendaki aku larofa'na maka akan mengangkat aku pada Bal'am ila manazilil ulama'i, pada derajat-derajatnya ulama.
biha dengan ayat. Kalau Allah berkehendak, maka si Bal'am ini akan diangkat oleh Allah di levelnya para ulama. Tapi orang ini, bahasa Jawa itu ada istilah kepangkon. Kepangkon, jadi kan dalam aksara Jawa itu kan gono coroko gitu kan. Hurufnya itu kan nggak mati ya. Terus kalau kita bisa ngomong tidur gitu kan, apa namanya, untuk mematikan huruf itu ada tanda pangkon. Nah, tanda pangkon ini untuk mematikan gono coroko. Itu ada filosofinya. Kepangkon, jadi manusia itu kalau pengen hidup jangan buru-buru kepangkon, ojo kesusu kepangkon. Nah, soalnya kalau sudah kepangkon ini dia akan mati langkah. Ini yang terjadi pada Bal'am bin Ba'ur. Dia kepangkon dengan apa? Kepangkon itu ada kalanya dengan harta, dengan ilmu, dengan paras. Maksudnya wes bangga, wes beauty privilege nek bahasa saiki. Wes aku ayu pasti sukses misalnya ngoten. Nah, iki jenenge kepangkon. Sama juga orang-orang yang berilmu. Apakah orang-orang yang berilmu akan selamat dari ancaman tersebut? Tidak. Faktanya itu terjadi juga sampai zaman sekarang. Wes terlalu membanggakan ilmunya, dia merasa aman dari makrullah, akhirnya apa? Rugi. Pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan oleh Allah, wala ya'manu makrullah ilal qaumul khasirun. Tidak merasa aman dari rekadaya Allah, dari makrullah, kecuali orang-orang yang rugi. Disebutkan orang-orang yang rugi, orang yang tidak waspada dengan rekayasa Allah, dengan rekayasa kehidupan, maka dia akan rugi. Wes aku iki pinter pasti selamat, misalnya ngono, misalnya wes wong tuaku itu orang hebat, tapi gak ono sing ngalahno hebat iku Iriana, sok ndadekno anake wakil presiden, padahal cek nom ya. Jadi kembali lagi ya. Jadi kalau orang wis kepangkon, sudah kepangkon posisi, maka justru akan hilang potensi-potensi itu. Di sini dikatakan oleh Allah, walau syi'na la rafa'na. Kalau misalkan saya mau, si Bal'am ini akan saya jadikan di golongan ulama dengan ayat-ayat yang dia miliki, dengan tanda-tanda yang sudah dia ketahui. Bi annuwafiko, dengan untuknya memberikan pertolongan aku pada Bal'am lil amali, terhadap perbuatan. Walakinnahu, akan tetapi Bal'am itu akhlada, menetap. Siapa Bal'am? Sakana, artinya menetap siapa Bal'am, ilal ardi, di bumi. Ai dunia, artinya menetap di dunia. Wamala, dan condong siapa Bal'am ilaiha, terhadap dunia, condong terhadap jabatan. Condong. Memang kisahnya begitu, sampean bisa cari di Google ya. Kisah Bal'am bin Ba'ur dan Nabi Musa. Diceritakan memang dia terlena dengan jabatan-jabatan yang ditawarkan. Nah, kemudian mengikutilah apa-apa yang dikatakan oleh setan. Dia sudah berkhianat, dan Allah itu paling benci dengan pengkhianat. Ya. Kalau sampean nggak mau ditolak oleh bumi di saat mati, ya. Kalau kita nggak pengen tertolak di kubur, maka hindari sifat khianat. Sifat khianat itu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Apa yang menutup kemungkinan Bal'am bin Ba'ur masuk ke dalam jajaran para ulama pada masa itu? Yang menutup kemungkinan tersebut adalah karena Bal'am bin Ba'ur mengkhianati Nabi Musa. Di zaman setelah Rasulullah juga ada kejadian, orang sudah pergi haji satu kelompok, kemudian salah satu di antaranya meninggal, terus dikuburlah di perjalanan. Nah, pas digali kuburnya penuh dengan air. Kemudian pindah lagi ke sebelahnya, masih sama. Sampai akhirnya bingung teman-temannya ini. Datanglah teman-temannya ini kepada Abdullah bin Abbas, menceritakan hal tersebut. Oh ya sudah, bawa pulang ke daerahnya. Jenazah dibawa pulang ke daerahnya, digali lagi. Karena waktu itu Abdullah bin Abbas mikirnya gini, oh mungkin tanah yang kamu gali itu sumber air. Maka pas digali keluarlah air gitu ya. Ya sudah, bawa pulang ke rumahnya. Bawa pulang ke daerahnya, ternyata sama kejadiannya. Sampai bingung ini.
bilang lagi kepada Abdullah bin Abbas, ya sudah, mau gimana lagi, wis jeburno wis. Setelah selesai penguburan, eh, apa namanya, Abdullah bin Abbas bertanya pada istrinya, istri mayit ya, si bapak ini kerjaannya apa? Jawablah oleh istrinya, beliau ya pedagang pasar, tapi menjual dagangan orang lain. Terus gimana itu? Ya setiap hari sebelum pergi itu dari gandum-gandum yang mau dia jual, dia ambil buat keperluan, tapi nggak masuk laporan, paham ya maksudnya? Nggak masuk untuk dilaporkan gitu ya. Pokoknya ngentit lah nih, ngentit istilahnya. Maka ya ini salah satu penyebabnya. Walaupun kecil tapi ini pengkhianatan dan dilakukan setiap hari berulang-ulang. Coba sampean yang sudah menjalani usaha, bantu di usaha kami Dapur Meriah, kan setiap satu kecurangan pasti di situ menimbulkan satu masalah baru, gitu kan? Apa-apa yang tidak terkomunikasikan pasti menimbulkan masalah baru. Jadi maka dari itu, yang namanya potensi besar seseorang mendapatkan siksa kubur, salah satu yang terbesar adalah karena pengkhianatan. Jadi ada 4 hal: berkhianat, berbohong, sombong, mempermainkan ibadah, terutama ibadah wajib yaitu sholat. 4 hal ini sebisa mungkin kita hindari kalau kita nggak pengen tubuh kita nanti ditolak oleh bumi. Dan Bal'am bin Ba'ura yang dijelaskan dalam ayat ini melakukan pengkhianatan terhadap Nabi Musa. Inilah yang menggagalkan dia untuk diangkat oleh Allah di levelnya para ulama. Padahal orang sehebat itu. Maka ketika kita sudah merasa ada ilmu lah dalam diri kita, jangan lupa untuk berdoa senantiasa berada di jalan yang lurus. Jangan merasa aman. Terus minta sama Allah, ya Allah bahagiakanlah kami sehingga kami bisa membahagiakan orang lain. Seperti itu, hal-hal semacam itu diminta sama Allah, diminta kepada Allah. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang baik, dengan takdir yang baik sehingga kami mampu membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Itu perlu diminta karena ya kita orang biasa gitu ya. Dikit lagi nih. Wattaba'an dan mengikuti siapa Bal'am hawahu pada kesenangannya Bal'am fi du'aihi di dalam fi du'aihi di dalam mengajak atau di dalam doanya Bal'am ilaiha terhadap hawahu, di dalam permintaannya Bal'am ilaiha terhadap hawahu, fawadona maka meletakkan aku pada Bal'am, fawadona maka meletakkan aku pada Bal'am, karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya, milih untuk mengkhianati nabinya. Famathala maka menyerupai siapa? Famasaluhu maka adapun sifatnya Bal'am, sifatuhu artinya sifatnya Bal'am itu kamasalil kalbi seperti sifatnya anjing. Intahmil dalam keadaan ketika mengejar engkau alaihi atas kalb, bitorbi dengan sebab menolak, wazajri dan mencegah, yalhas maka melet-melet al-kalb. Yadlau artinya menjulurkan lidah, menjulurkan lisanu, artinya menjulur apa lisanuhu, lisannya, kalb. Au intatruthu atau ketika meninggalkan engkau pada kalb, yalhas maka melet kalb. Artinya sifat, bukan dari segi karakternya saja nih, tapi lebih ke bentuk. Jadi akhirnya dia ya terus melet-melet seperti itu. Walaisa dan tidak ada apa wairu selainnya al-kalb minal hayawani dari hewan-hewan, itu kadalika sebagaimana al-kalb. Wajumlah tasyati adapun jumlah kedua syarat itu halun hal, ai
lahasa artinya tidak menjulurkan lidah, dalilan dalam keadaan hina, dalilan dalam keadaan hina bikulli halin dengan tiap-tiap keadaan. Wal qasdu at-tashbihu fil wad'i wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terus ayat-ayat itu Al-Fatihah. Para penulis